4 tahun lalu, Reno pergi tanpa kata. Aku belajar ikhlas, belajar lupa. Lalu Fajar datang, Fajar mengisi hari-hariku dengan warna baru. Bersama-sama kita mulai menanam benih harapan, menyiramnya dengan tawa, dan menjaganya dari kelabu lamunanku. Aku tahu kau melalui banyak hal. Aku di sini untukmu kapanpun kau butuh. Dan aku berterima kasih karenamu. Aku mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Setiap halaman baru yang kutulis adalah tentang perjalanan ke depan. Dengan Reno, aku belajar melepaskan. Dengan Fajar, aku belajar mencintai lagi. Tidakkah indah melihat semuanya tumbuh? Sama seperti kita. Ya, perjalanan ini membawa arti baru bagi hidupku. Bersama Fajar, aku menulis cerita baru setiap hari. Cerita tentang cinta, harapan, dan cahaya. Biarkan kita menulis bab ini bersama. Setiap warna, setiap garis, dan setiap lembaran adalah kenangan yang abadi. Kamu lagi kepikiran sesuatu ya? Biasanya kamu nggak sesepi ini. The narrator asked, curious. Kalau orang yang pernah nyakitin kamu tiba-tiba datang lagi, apa kamu akan buka hati untuk dia? Friend 1 asked, concerned. Friend 2 responded sincerely, aku nggak tahu, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Bahkan kalau kamu nggak pilih aku. The narrator reflected wistfully. Di tempat ini aku selalu merasa bisa lari dari kenyataan, meskipun hanya sesaat. Friend Sun added thoughtfully, kadang kita butuh menjauh untuk bisa lebih melihat jelas. Friend 2 agreed. Benar. Dan pandangan dari sini lebih luas, lebih jernih. Mungkin kita perlu lakukan ini lebih sering. The narrator considered introspectively. Kadang kita butuh hujan untuk membersihkan sisa-sisa yang tersimpan di hati. Sebuah drama romantis terungkap saat Reno kembali untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lee. Aku salah, aku pengecut, tapi aku kembali karena aku masih mencintaimu, Lee. Reno mengaku dengan penyesalan. Kau pergi tanpa sepatah kata, Ren. Aku hancur, tapi kau tetap rumah yang tak bisa aku benci. Lee berkata, terluka namun memaafkan. Lee mengekspresikan emosinya yang belum terpecahkan saat dia merenungkan cinta yang dimilikinya untuk Reno dan seseorang yang baru. Hatiku berteriak, Fajar mencintaiku sepenuhnya. Tapi Reno, kau adalah bagian dari masa lalu yang belum selesai. Lee mengungkapkan konflik dalam hatinya. Aku di sini untuk memperbaiki kesalahan, Lee. Tapi aku juga tahu aku harus memberimu ruang untuk memilih. Reno berkata dengan kesungguhan. Rasa sakit dan harapan bercampur menjadi satu saat mereka berdua berusaha menemukan titik temu di tengah ketidakpastian. Lo harus pilih, Alia. Lo nggak bisa terus nyakitin dua-duanya dan diri lo sendiri, narrator said. Aku takut salah pilih. Kalau aku lepas Reno, aku kehilangan cinta pertama. Tapi kalau aku lepas Fajar, aku kehilangan masa depan yang pasti, Alia said, fear evident in her voice. Kadang yang kita cintai bukan yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan mungkin bukan yang paling kita inginkan, the narrator reflected. Aku ingin seseorang memutuskan ini untukku. Tapi aku tahu ini hidupku dan aku yang harus memilih, Alia declared with resolve. Keputusan ini hanya bisa diambil oleh lo, Alia. Hanya lo yang tahu apa yang sebenarnya hati lo inginkan, the narrator said soothingly. Mungkin yang harus aku lakukan adalah mendengarkan hatiku, bukan hanya logikaku atau hatinya, Alia thought introspectively. Bukan keputusan yang mudah, tapi kamu sudah setengah jalan di sana. Maafkan aku, Fajar. Aku terlalu sibuk memikirkan masa lalu, sampai lupa melihat siapa yang benar-benar berjuang di masa kini. Jadi kamu pilih aku pilih bahagia. Dan kebahagiaanku adalah kamu. Masa lalu tak bisa ku ubah, tapi masa depan masih bisa ku tulis. Dengan orang yang tetap tinggal saat semua terasa berat, aku memilih Fajar. Aku memilih untuk sembuh. Duduklah bersamaku, Fajar. Kita mungkin belum tahu semua jawaban, tapi aku ingin mencari mereka bersamamu.
Dan aku di sini siap menulis cerita baru, memberi kita harapan baru di setiap pagi. Melihat semua ini memberiku rasa tenang. Masa depan mungkin misteri, tapi bersamamu aku percaya kita bisa menghadapi apapun yang datang. Selama kita bersama, kita bisa menghadapi badai sekalipun. Yang penting kita tidak berjalan sendiri lagi. Ya, mari kita mulai petualangan ini tanpa ragu dan dengan hati terbuka.